Baik, pertama-tama saya aturkan Pangastungkara. Om Swastiastu. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 sekaligus moderator. Izinkan kami untuk menyampaikan sebuah materi yang tentang transfer bridging. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri atas nama Khadijah Julianti dengan NIM 2017051188. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ardiase dengan NIM 2017051187. Baik, perkenalkan nama saya Iguste Yuriastari Dewi dengan NIM 20170511189. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilus Satyamani Putri dengan NIM 20170511194. Baik, perkenalkan, nama saya Komita Ciahni dengan NIM 20170511200. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu definisi transfer pricing. Transfer pricing merupakan biaya atau harga yang dibebankan atas pemindahan suatu barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam suatu perusahaan atau yang disebut dengan transaksi antar divisi secara internal perusahaan. Selanjutnya ada tujuan transfer pricing. Tujuan mendasar dalam menentukan transfer pricing adalah untuk memotivasi manajer untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada 3 pendekatan utama. Yang pertama ada harga transfer negosiasi, yang kedua ada transfer pada biaya oleh divisi penjualan, yang ketiga ada transfer pada harga pasar. Pertama, harga transfer negosiasi. Harga transfer negosiasi terjadi dari diskusi antar divisi pembeli dengan divisi penjual. Hasil negosiasi harus mempertimbangkan opportunity cost yang dihadapi oleh masing-masing divisi. Harga negosiasi seharusnya disetujui hanya jika opportunity cost divisi penjualan lebih kecil daripada opportunity cost divisi pembeli. Yang kedua ada transfer pada biaya oleh divisi penjual. Apabila terdapat kapasitas menganggur di divisi penjual akibat tidak kesempurnaannya pasar ekstern, maka harga transfer minimum adalah biaya produksi variabel produk yang ditransfer yang menunjukkan incremental cost apabila kebutuhan divisi pembeli dipenuhi oleh divisi penjual. Baik, pendekatan yang terakhir yakni tentang transfer pada harga pasar, di mana harga transfer maksimum merupakan harga beli jika divisi pembeli memenuhi kebutuhan dari pasar ekstern, sehingga harga transfer yang membuat dua divisi lebih baik merupakan harga antara minimum dan maksimum. Semakin mendekati harga maksimum, semakin besar laba yang dinikmati oleh divisi penjual, dan semakin mendekati harga minimum, maka semakin besar laba yang dinikmati oleh divisi pembeli. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu tentang divisi komponen menjual suku cadangan, di mana divisi komponen menjual suku cadangan yang digunakan oleh divisi barang, di mana harga pokok suku cadangan tersebut sebagai berikut, yakni yang pertama tentang direct material itu sama dengan $10, yang kedua direct labors sama dengan $2, variable overhead sama dengan $3, fixed overhead sama dengan $5, fixed selling dan administration expense sama dengan $500, dan yang terakhir tentang variable selling expense sama dengan $1 per unit, dimana berdasarkan volume 200 suku cadang. Baik, adapun contoh suku cadangan, di mana suku cadangan biasanya dijual dengan harga $28-30 dalam pasar eksternal, di mana saat ini divisi komponen menjual produknya kepada pelanggan eksternal seharga $29. Nah, divisi ini mampu memproduksi 200 unit suku cadangan per tahun. Namun, karena kondisi perekonomian yang lemah, harga hanya 150 unit yang diperkirakan akan terjual di tahun depan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu mengenai contoh dari suku cadangan.
Biaya variabel penjualan dapat dihindari bila suku cabang dijual internal. Divisi barang selama ini membeli suku cadang serupa dari pemasok eksternal dengan harga 28 US dollar. Divisi ini memperkirakan akan menggunakan 50.000 unit suku cadang selama setahun yang akan datang. Manajer divisi barang telah mengajukan penawaran untuk membeli 50.000 unit dari divisi komponen seharga 18 US dollar per unit. Diminta yang pertama yaitu tentukan harga transfer minimum yang dapat diterima oleh divisi komponen. Yang kedua yaitu tentukan harga transfer maksimum yang dapat diterima oleh divisi barang. Dan yang ketiga yaitu apakah transfer pitching dapat dilakukan. Bila Anda adalah manajer divisi komponen, bersediakah Anda menjual 50.000 unit suku cadang dengan harga 18 US dollar per unit? Maka, jawaban yang pertama yaitu harga transfer minimum sama dengan 15 US dollar. Didapat dari DM ditambah DL ditambah FOH sama dengan 10 US dollar ditambah 2 US dollar ditambah 3 US dollar sama dengan 15 US dollar. Dan yang kedua yaitu harga transfer maksimum sama dengan 28 US dollar. Didapat dari harga tertinggi yang dapat diterima divisi barang adalah harga kisaran minimum penjualan divisi komponen ke pasar eksternal. Dan jawaban yang ketiga yaitu transfer harga dapat dilakukan berdasarkan perhitungan. Untuk divisi komponen, laba akan meningkat. Harga jual ke divisi barang dikurangi biaya produksi dan dikali unit jual, yaitu 18 US dollar dikurangi 15 US dollar dan dikali 50.000 sama dengan 150 US dollar. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu untuk perusahaan secara keseluruhan, harga jual ke pasar eksternal dikurangi biaya produksi dikalikan unit produksi, yaitu 28 US dollar dikurang 15 US dollar dikali 50.000 sama dengan 650.000 US dollar. Seharusnya divisi komponen dapat menegosiasikan harga transfer yang lebih tinggi untuk memaksimalkan laba segmen. Adapun kelemahan harga transfer negosiasi yaitu yang pertama, manajer divisi tertentu dapat mengambil manfaat dari manajer divisi lain sehingga manajer divisi lain itu dirugikan. Yang kedua, ukuran prestasi mungkin terdistorsi oleh kemampuan negosiasi manajer tertentu. Yang ketiga, proses negosiasi membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya yaitu kelebihan harga transfer negosiasi, yaitu evaluasi prestasi divisi secara akurat, keselarasan antara tujuan divisi dan perusahaan, dan juga tetap terjaganya otonomi divisi. Transfer pada biaya oleh divisi penjual. Banyak perusahaan menetapkan harga transfer baik pada biaya variabel atau penuh penyerapan biaya yang dikeluarkan oleh divisi penjualan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Kekurangan transfer pricing berdasarkan biaya. Penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat mengarah kepada keputusan yang buruk. Jika seandainya unit penjualan tidak dapat memproduksi dengan optimal sehingga menghasilkan biaya yang lebih tinggi daripada harga pasar, akan dapat terjadi kecenderungan pembelian harga dari luar. Jika biaya digunakan sebagai harga transfer, divisi penjualan tidak akan pernah menghasilkan laba dari setiap transaksi internal. Penentuan harga transfer yang berdasarkan biaya berarti tidak ada insentif bagi orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya. Transfer pada harga pasar. Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang transfer yang paling independen. Barang-barang yang dihargai semandang
harga yang berlaku di pasaran, kemungkinan untuk memperoleh profit pada harga yang tidak sewajarnya. Namun yang menjadi kelemahan utama dari sistem ini adalah jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar, tidak semua barang-barang yang diperjualbelikan antara divisi tersedia di pasar. Misalnya pada suatu industri yang terdiferensiasi dan terintegrasi seperti industri kertas, jika divisi penjualan harus mengirim kertas yang setengah jadi ke divisi lain, pasar tidak menyediakan harga kertas mentah atau setengah jadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata saya aturkan para Santi. Om Santi, 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 Om.